bahwa kasus ini jangan sampai lalu kemudian menjadi topik training ataukah ini menjadi jualan politik di kemudian hari. Kami garda terdepan kawal wali kota Tual, aksi GMKI dan GMI soal JPP alat tukar jabatan. Apa yang mau kalian sampaikan soalnya? Cara soal apa rekrutmen pejabat eselon 2 di Pemkot Tual, lalu kemudian ada kaitannya juga dengan tukar jabatan. Padahal ini kan berkaitan dengan para alumni dan senior ini di GMKI maupun alumni di GMI. Apa benar ada senior atau alumni GMI yang terlibat ataukah mengikuti rekrutmen di Pemkot Tual? Aksi tandingan karena dalam manajemen aksi yang dilakukan oleh teman-teman, narasinya sedikit tidak berimbang, artinya bahwa berat sebelah. Lalu sampai ke titik mau aksi demo, ada kelompok-kelompok yang sengaja mau digiring atau mediasi kami untuk sengaja dihentikan pergerakan kami. Baik sahabat sekalian, kita jumpa dalam acara Marturia GMKI, sebuah program talk show, dan di kesempatan ini kita akan berbincang secara eksklusif dengan dua orang narasumber kita yang telah hadir di tempat ini. Mereka pada beberapa saat yang lalu memimpin aksi demonstrasi di Kota Tual terkait dengan kasus dugaan korupsi cadangan beras pemerintah dan menuai banyak kontroversi. Dan untuk itu saya perkenalkan telah hadir di sini Saudara Rudi Raubun, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Tual, dan Saudara Malik Rengul, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Apa kabar? Baik, kabar baik. Sehat? Biasa, Pak. Ya, Ketua selain lagi sibuk dengan memimpin dunia organisasi saat ini di OKP, mungkin ada kesibukan lain selain itu dari Ketua GMKI mungkin yang duluan? Iya, mungkin selain beberapa persoalan-persoalan yang diadvokasi dan dikawal kemarin lewat aksi demonstrasi, juga ada kesibukan pribadi tentunya. Ya, ada kesibukan di desa atau urusan keluarga lah gitu. Intinya kita enjoy dengan setiap kesibukan yang ada, nikmati aja gitu. Oke. Ketua GMI ada sibuk-sibuk apa selain jadi tugas organisasi? Iya, baik, terima kasih Pak. Pertama, kesibukan pribadi terlepas dari kesibukan organisasi GMI, saya juga ada melakukan sosialisasi terkait dengan pendidikan di tingkat-tingkat desa yang ada di Kota Tual. Itu mungkin kesibukan pribadi seharian pada posisi. Siap. Oke. Ketua dulu semua selesai studi ya? Sudah. Kuliah di kampus selesai. Oke, baik. Berarti sekarang lagi fokus saja untuk urus organisasi. Baik sahabat GMKI sekalian, kita akan berbincang lanjut dengan kedua narasumber kita dalam Marturia GMKI edisi spesial. Kasus CBP Kota Tual, siapa koruptornya? Telah dilakukan audit BPKP, dan apa saudara-saudara sekalian, bukan kerugian negara yang diakibatkan dari cadangan beras pemerintah yang tidak tersalur ke masyarakat. Jadi ada kasus cadangan beras pemerintah itu yang sudah diproses ketika tahun 2017 dan 2018, dan itu juga menyeret nama Wali Kota Tual. Dan saat ini karena mungkin situasinya pandemi sehingga kasus ini mandek. Nah, hari ini teman-teman di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan teman-teman di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia melakukan aksi dan menuntut untuk kasus itu segera dituntaskan. Makanya kemarin dilakukan, dan dia juga melibatkan Wali Kota Tual, diduga terlibat dalam penggunaan kewenangan beliau sebagai kepala daerah dalam kasus CBP di Kota Tual di tahun 2017 dan tahun 2018. Dan hari ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber kita akan berdiskusi pada kesempatan ini. Ketua, mungkin pertanyaan pertama nih, kenapa sampai GMI dan GMKI baru melakukan aksi ini? Apakah memang dari awal sudah mengawal proses ini, ataukah baru kali ini melakukan aksi di kesempatan? Kan orang bertanya-tanya kenapa dari dulu tidak melakukan aksi, kenapa GMKI dan GMI baru melakukan aksi di kesempatan ini? Ya, jadi kenapa sampai harus kami dari GMI dan GMI melakukan demonstran terkait dengan
kasus cadangan beras pemerintah di Kota Tua. Pertama-tama kita baru terpilih, lalu kemudian di 2019 dan 2023 masa kepemimpinan kita. Lalu kemudian kita mengkaji tentang ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian kita dapat. Lalu terkait dengan informasi, lalu kemudian kita kaji secara kelembagaan, kita mengundang teman-teman OKP Cipayung untuk kita sama-sama mendorong dan menuntaskan persoalan yang ada di Kota Tua. Lalu kemudian hari ini kenapa lalu Gemini dan GMKI baru melakukan aksi sekarang? Tentu kami secara kelembagaan Gemini mendapatkan informasi baru beberapa bulan kemarin, sehingga hari ini kita melakukan aksi. Mungkin itu dari saya. Oke, Ketua GMK ini kan kasusnya sudah lama nih, tapi kenapa baru kali ini dan tidak turun sendiri-sendiri? Biasanya kan GMK, kan kalian organisasinya kan terpisah nih, secara kelembagaan berbeda sekalipun memang kalian satu dalam Cipayung ya. Tapi kenapa, apa yang menyebabkan sampai GMK dan Gemini akhirnya bisa melakukan aksi secara bersama-sama? Iya, jadi terkait dengan aksi korupsi, mendorong untuk proses hukum untuk korupsi cadangan beras pemerintah ini memang prosesnya sudah digaungkan beberapa waktu lalu, termasuk 2-3 tahun lalu. Sampai saat ini memang secara kelembagaan juga kita juga baru terpilih, sebenarnya disampaikan oleh Ketua Gemini bahwa memang dalam mengawal ataupun mengadvokasi sebuah masalah itu butuh keharmonisan, kekompakan juga dalam organisasi. Hari ini bahwa keresahan ini bukan hanya menjadi keresahan kita pribadi atau secara lembaga tertentu, organisasi tertentu saja, tapi ini menjadi keresahan publik yang harus kita sebagai organisasi mahasiswa kepemudaan harus turun menyuarakan itu. Makanya kita mengambil inisiatif untuk mencoba untuk menggabungkan kekuatan ini menjadi satu kekuatan besar sehingga mempersuri ini persoalan ini. Karena tidak terlepas dari juga memang sudah ada beberapa waktu lalu kita mencoba untuk mengkonsolidasikan teman-teman yang lain untuk bergabung, tapi mungkin secara kepentingan pribadi, kelembagaan maupun dalam diskusi-diskusi ataupun kajian mereka tidak sejalan dengan apa yang hari ini telah dilakukan oleh Gemini dan GMK. Oke, jadi tadi kan saya sudah sempat sebut bahwa kalian ini kan tergabung dalam OKP Cipayung. Kita tahu Cipayung itu kan ada 5 organisasi mahasiswa yang terbesar di Indonesia, dan dia ada di cabang-cabang dalam hal ini di kota-kota perguruan tinggi dan di Maluku Tenggara dan Kota Tua ini kan kita sudah lengkap ini. Saya kira untuk melakukan aksi ini kan harusnya melakukan kekuatan yang lebih besar dengan melibatkan banyak pihak di situ. Dan apakah memang ada sebelum aksi ini dilakukan kalian secara sendiri-sendiri berjalan, atau memang sudah melakukan mencoba mengajak teman-teman Cipayung yang lain untuk terlibat, atau bagaimana? Mungkin Ketua jadi jelaskan. Memang persoalan cadangan beras pemerintah ini kita juga sudah berdiskusi dengan teman-teman Cipayung. Jadi namun diskusinya? Sudah ada diskusi. Lalu kemudian dari sikap teman-teman Cipayung bahwa dengan alasan-alasan yang kemudian secara pribadi kelembagaan saya jadi ketua cabang merasa bahwa ada hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan khusus secara kelembagaan, sehingga ketika itu dibawakan dalam internal Cipayung, ada beberapa teman-teman Cipayung yang punya alasan adalah melakukan kegiatan, ada yang melakukan intervensi segala macam. Tetapi bagi saya lebih pada tidak mengarah pada untuk menggurui teman-teman Cipayung. Tetap kita sebagai garda terdepan, sebagai mahasiswa, kita tetap mendorong. Tentu dari sikap-sikap komunikasi maupun diskusi dengan teman-teman Cipayung kita sudah memberikan isu itu, tapi tidak ada respon yang positif. Kemudian berangkat daripada itu saya bergabung dengan GMKI diskusi lanjut, lalu kita melakukan aksi, dan sebelum melakukan aksi kita melakukan kajian terkait dengan permasalahan ini. Mungkin itu. Berarti memang sudah ada rencana untuk melakukan aksi bersama dan sudah diskusi di internal Cipayung, tapi memang mereka yang lain punya halangan dan cuma GMK dan Gemini yang bisa melakukan aksi ini. Oke, lalu akhirnya kalian melakukan aksi di tanggal 5 Juli kemarin ya? Apa tuntutannya waktu itu?
Tuntutannya pertama ialah tetap kita mendukung profesionalitas Polri dan Kejaksaan. Kita tetap akan mendorong dan kita tetap akan bersama-sama dengan pihak penegak hukum dalam hal ini Polri dan Kejaksaan untuk bagaimana menuntaskan persoalan yang terkait di daerah ini. Dalam hal ini cadangan beras pemerintah yang sudah melakukan audit, BPKP melakukan audit bahwa ada kerugian negara yang kemudian itu merasa bahwa ini bagian daripada kerugian negara yang harus kita sama-sama dorong. Oke. Mungkin ada tambahan dari Ketua GMK? Kalau terkait tuntutan kemarin sih memang teman-teman semua mungkin sudah saksikan ya, dan memang di ruang publik juga memang sudah banyak. Berapa tuntutan GMNI dan GMK? Memang tuntutan kemarin disampaikan secara terpisah, karena memang objek demonstrasinya ada pada dua lembaga yang berbeda, pada institusi kejaksaan, namanya Kejaksaan Negeri Tual, dan kepolisian Polres Kota Tual. Jadi pada tuntutan di Polres Kota Tual disampaikan oleh kawan juang saya Kecap Gemini bahwa tetap mendukung kepolisian, bahwa Gemini dan GMK secara kelembagaan pada tanggal 5 kemarin tidak pernah mencurigai ataupun sedikit pun ingin mencederai ataupun profesionalisasi yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi tuntutan kami maupun sikap kami artinya mendukung dan mendorong sehingga proses bergulirnya proses hukum ini dia berjalan dengan baik, tanpa ada intervensi ataupun ada tendensi lain di situ. Lalu pada kejaksaan kita tetap menjaga sikap kita karena proses ini sudah ada dalam proses pelimpahan berkas, tapi masih menunggu untuk satu tersangka lagi, sehingga kejaksaan tinggal menunggu. Maka itu sikap kami kemarin di kejaksaan bahwa untuk tetap menjaga proses P21 atau pelimpahan berkas ke proses pengadilan itu tetap dilaksanakan oleh kejaksaan begitu. Artinya ada korelasi di situ lah gitu. Berarti aksi yang dilakukan kemarin itu ada aksi damai ya, dan berjalan yang lancar, dan akhirnya kalian menyelesaikan aksi itu dengan damai. Iya, aksi damai. Kemarin memang saya sempat lihat itu kan kalian melakukan orasi, dan dalam orasinya itu lebih spesifik seperti memotot begitu untuk Wali Kota Tual, bahwa melihat bahwa kalian melihat bahwa beliau juga diduga terlibat dalam kasus JBP ini, korupsi ini. Bagaimana itu kira-kira apa yang menurut kalian, perbuatan apa yang beliau lakukan sehingga beliau terlibat dalam kasus korupsi ini? Ya, ada perbuatan melawan hukum, apa kan ada kerugian negara, kerugian negara kan di situ. Kalau menurut saya sih kayak gini, kalau soal status ataupun posisi Wali Kota Tual Pak Adam Rayhan dalam kasus ini kan memang dia yang memberikan kebingungan, menjadikan kebingungan di ruang publik, artinya dalam status Pak Wali Kota saat ini, karena memang bahwa kejadian ini dia tidak bisa terlepas pisahkan daripada proses menyeret nama Wali Kota Tual dalam hal itu. Maka dalam penyampaian juga oleh salah satu petinggi kepolisian daerah Maluku tahun 2022 pasca penetapan satu tersangka itu, bahwa status Wali Kota Tual dalam saat ini adalah calon tersangka. Dan narasi yang kemarin disampaikan oleh teman-teman kita semua dalam Barisan Perjuangan kemarin di aksi demonstrasi, bahwa tidak mengada-ngada ataupun mengarang cerita gitu. Artinya kita bertemu pada statement ataupun data yang disampaikan oleh kepolisian, bahwa kalaupun memang disebut Wali Kota Tual dalam jabatan maupun melekat nama pribadi sebagai Wali Kota Tual, maka itu suatu konsekuensi perjuangan yang harus disampaikan. Artinya jangan sampai kita turun melakukan aksi yang begitu besar, tetapi publik juga bingung begitu. Artinya yang mau disampaikan kalau calon tersangka itu harus disebutkan begitu, hemat kami begitu. Mungkin nanti ditembakkan oleh Kecap ini. Iya, mungkin kasus ini kan dia bergulir dari laporannya masuk dari 2018. Masih lama nih kasusnya. Iya. Tetapi kan ada dari pihak polisi maupun kejaksaan kan menunggu bukti-bukti yang sehingga nanti ditetapkan jadi tersangka. Lalu kemudian dari tadi cerita kita berangkat daripada diskusi GMKI dengan Gemini bahwa kita melakukan aksi bahwa patut mempertanyakan institusi untuk dimana sejauh mana pihak kepolisian dan kejaksaan dalam tugas dan kewenangan mereka dalam penegakan hukum. Itu yang GMKI dengan Gemini melakukan aksi bahwa kasus ini jangan sampai lalu kemudian menjadi
topik training ataukah ini menjadi jualan politik di kemudian hari. Bahwa kita hari ini Gemini dan GMKI turun itu tidak serta-merta bahwa kita hanya karena tendensi tidak puas terhadap Pak Wali secara pribadi maupun secara perorangan, tetapi kita turun ini bagian daripada fungsi kontrol, bagian daripada civil society yang dimana kita akan mengawal kebijakan pemerintah yang kemudian dia tidak menyentuh secara kepentingan umum, maka kita hadir sebagai kelompok yang dimana menyuarakan kepentingan itu. Nah, persoalan ini kan sudah bergulir dari 2018 sampai hari ini. Ini kan menjadi patut kita menduga bahwa ada apa, gitu. Sehingga Gemini dan GMKI turun untuk mempertanyakan persoalan ini sejauh mana. Takutkan jangan sampai persoalan ini digiring di 5 tahunan, setiap 5 tahunan digiring sebagai jualan politik. Karena kita nanti ke depan di 2024 kita akan berhadapan dengan pilkada, dengan pileg. Sehingga kita tampil untuk menepis semua isu yang kemudian nanti dijadikan sebagai jualan politik di 2024. Itu yang hari ini kami dengan Gemini dan GMKI inginkan seperti itu. Iya, artinya kan kalian menuntut kepastian hukum terhadap kasus ini supaya dia lebih jelas. Dan memang sudah berjalan, dan saya juga melihat bahwa teman-teman melakukan aksi ini sudah sesuai dengan realnya. Tapi begini, ada aksi kalian yang dilakukan itu dan dipelintir di luar sana, bahwa aksi kalian yang ditunggangi, kemudian dicurigai oleh beberapa orang itu dia sudah demo ini syarat dengan kepentingan politik. Bahkan ada satu organisasi, dalam hal ini saya sebut langsung kami. Kami itu kan Korps Alumni HMI. Mereka kan melakukan rilisnya itu, terus dalam berita itu dan disampaikan, nanti akan ditampilkan di slide di sini. Disampaikan bahwa oleh salah satu presidiumnya mengatakan bahwa demo GMKI dan Gemini ini ada kaitannya dengan proses rekrutmen pejabat eselon 2 di Pemkot Tual. Ada ini, bahkan di judulnya saya dibuatkan ditaruh itu kami garda terdepan kawal wali kota Tual, aksi GMKI dan Gemini soal JPP alat tukar jabatan. Apa yang mau kalian sampaikan soalnya? Ya, kalau saya gini, sebenarnya kan yang disampaikan oleh abangku, teman-teman, abang-abang dari kami ini sebenarnya kan kalau saya sih terlalu naif untuk harus cepat menyimpulkan terkait dengan gerakan GMKI dengan Gemini. Dari secara hierarki organisasi bahwa kita tetap akan mengedepankan asas asas tak bersalah di situ. Lalu yang kemudian terkait dengan berita yang disampaikan oleh abang-abang kami bahwa kita melakukan aksi GMKI dan Gemini ini adalah seakan-akan ada tukaran jabatan segala macam. Itu sebenarnya bahwa itu salah bagi kami, itu keliru. Bahwa gerakan yang dilakukan oleh Gemini dan GMKI itu murni. Kita menuntut sejauh mana penegakan hukum. Dia bekerja secara profesional. Bahwa nanti untuk menentukan benar dan salah itu adalah kewenangan penegak hukum. Kita hanya bersifatnya mengontrol dan mempertanyakan bahwa sejauh mana dari pihak penegak hukum punya kewenangan dan punya tugas dan tanggung jawab. Itu. Lalu kemudian terkait dengan rilis berita yang disampaikan oleh abang-abang kami, korps kami, saya kira harus diklarifikasi. Kalaupun harus ini kita juga minta, kalaupun ada bukti-bukti kita juga minta untuk harus dibuktikan. Jangan bahwa kita semua punya hak untuk berpendapat, karena itu sesuai dengan konstitusi, berdemokrasi, kita semua punya hak dan kewenangan, punya kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan, tetapi harus ada punya bukti sehingga dia tidak menjadi bola liar konsumsi publik seakan-akan bahwa ini mengganggu stabilitas keamanan daerah. Jadi memang kalian merasa bahwa aksi ini adalah murni masalah hukum, sehingga kalau misalnya ada tuduhan-tuduhan seperti ini yang disampaikan, ini bagian dari framing opini dia yang ada di luar sana, dan
Ini sengaja memindahkan titik api sebenarnya. Oh, gitu. Kalau dilihat dari skenario ini, karena bacaan kami juga bahwa kami pun tidak serta-merta menuduh secara liar, secara bebas dalam aksi tanggal 5 kemarin. Artinya bahwa ketika hari ini Korps Alumni HMI lewat salah satu presidiumnya menyatakan bahwa ada kepentingan tukar guling jabatan di situ, maka kami melihat hal ini sebagai hal yang terlalu frontal itu kan daripada Gemini maupun GMKI. Karena lihat bahwa kami tetap komitmen dan konsisten setiap persoalan-persoalan yang terjadi pada tingkat daerah bahkan nasional pun tetap kami sulit untuk mengawal aksi ini. Jadi kesepakatan kami juga bersama-sama dengan kawan-kawan dari Gemini bahwa GMI bersama Gemini tidak akan keluar daripada komitmen perjuangan kami bahwa tetap mengawal kasus cadangan beras pemerintah. Walaupun hari ini ada cibiran-cibiran, ada fitnah-fitnah bahwa kami dalam aksi ini ada sikap transaksional, lalu kemudian tukar guling jabatan, maka saya pikir di luar daripada pikiran-pikiran dan komitmen itu kami tidak akan menanggapi secara luas begitu dalam ruang publik begitu. Kalau bicara soal rekrutmen pejabat eselon 2 di Pemkot Tua, lalu kemudian ada kaitannya juga dengan tukar jabatan. Padahal ini kan berkaitan dengan para alumni dan senior ini di GMKI maupun alumni di Gemini. Apa benar ada senior atau alumni Gemini yang terlibat ataukah mengikuti rekrutmen di Pemkot Tua? Iya, kalau saya sih secara kelembagaan, secara Gemini sih lebih mengedepankan kemampuan dan kapasitas untuk menentukan. Itu kan menentukan jabatan eselon 2 ataupun lain sebagainya. Itu adalah kewenangan kepala daerah dalam hal ini wali kota tua. Ya, sebagai pejabat Itu harapan Gemini bahwa untuk menentukan itu tuh lebih mengedepankan asas kemampuan dan kapasitas. Yang kedua terkait dengan aksi kami bahwa dipelintir, diseret-seret bahwa kami melakukan aksi Gemini dan GMKI itu adalah tukar alat jabatan. Sebenarnya itu keliru kalau bagi kami. Bahwa tidak ada kait-kaitkan untuk alumni dalam gerakan kami. Bahwa gerakan kami adalah gerakan murni. Tidak harus selalu diseret-seret karena tidak diakomodir untuk pelantikan jabatan itu segala macam. Saya kira itu terlalu keliru tapi itu kira-kira. Bagaimana ketua? Lanjut ketua. Dan di Gemini ada beberapa senior yang kemudian menduduki jabatan-jabatan strategis di Kota Tua juga. Namun sampai hari ini kami Gemini juga tidak untuk saling membackup ataupun kita lebih mengedepankan asas senioritas lalu meninggalkan peran-peran mahasiswa, tanggung jawab kita. Lalu kita hanya lebih pada fokus saling membackup senior, itu kita mengesampingkan itu. Kita lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Baik. Kalau dari game ini bagaimana, ada senior yang kebetulan mengikuti seleksi sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa ini karena seleksi kemarin atau Iya, jadi memang ini juga satu memang kekeliruan juga. Kalau bilang sedikit saya bilang memang frontal lah memang tuduhan ini karena bertepatan juga pada beberapa waktu kemarin sebelum aksi tanggal 5 itu kan ada seleksi jabatan promosional pada eselon 2. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada senior-senior gitu, termasuk alumni juga yang senior Gemini dan GMKI juga ada dalam pemerintahan gitu. Dalam posisi ini kami tidak pernah berpikir bahwa diakomodir atau tidaknya dalam jabatan. Kami tidak pernah berpikir itu, bahwa semangat perjuangan ini kami tahu memposisikan diri sebagai kader-kader, sebagai adik-adik dalam proses perjuangan ini, bahwa porsi kami masing-masing gitu. Tidak pernah bahwa dalam hal ini membackup secara utuh, bahwa membackup secara full bahwa kami tidak diakomodir lalu kemudian di demo. Bahwa kalaupun memang harus ada tuduhan semacam itu, maka kalaupun harus mendemo bahwa tidak pernah menduduki jabatan atau tidak dipromosikan, maka kami akan mendemo dengan substansi itu begitu. Artinya dengan pertimbangan rasional. Saya flashback kembali di tahun-tahun 2017 masa bakti sebelumnya juga bersama Kak Yesus sendiri waktu itu ketua cabang, bahwa proses-proses itu kami sudah jalani, bahwa ketika itu terjadi kami sampaikan secara normatif aturannya seperti apa. Jadi ketika tuduhan liar ini bahwa kepentingan membackup kasus CBP ini, korupsi ini, bahwa untuk tukar guling jabatan, maka hari ini GMK dan Gemini
nyatakan bahwa tuduhan itu tidak benar dan itu merupakan satu fitnah terhadap semangat dan perjuangan gerakan untuk adik-adik GMK dan Jimny saat ini begitu. Oke, berarti kalian mau bilang bahwa perjuangan ini dia murni dan tidak ada sangkut pautnya dengan rekrutmen, dan itu dibuktikan ketika kalian menyampaikan orasi dan tidak ada sedikit pun menyinggung soal persoalan itu. Berarti harus dipisahkan begitu ya? Harus dipisahkan. Oke, baik. Aksi yang kalian lakukan tanggal 5 Juli kemarin itu akhirnya direspon dengan adanya aksi-aksi lain yang juga dilakukan, dan itu dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gempar, Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi kalau tidak salah. Ada tayangannya di sini, mereka sudah melakukan aksi beberapa waktu yang lalu. Bagaimana kalian merespon aksi mereka kemarin? Ya, kalau bagi saya kan itu hak kebebasan berpendapat. Teman-teman silakan untuk berpendapat untuk karena konstitusi menjamin itu, sehingga semua orang punya hak untuk berpendapat. Silakan berpendapat di muka umum maupun secara lisan maupun tulisan. Tetapi yang harapan kita ialah bagaimana teman-teman juga jangan lalu kemudian saling menjatuhkan dalam dunia pergerakan. Itu yang kita harapkan, bahwa kita fair lah, kita harus profesional dalam dunia pergerakan. Harapan kita ialah itu, jangan lalu karena berselisih pendapat lalu kemudian kita saling menjatuhkan di publik, maka ini secara tidak langsung dia akan membuat kita kehilangan roh sebagai kelompok intelektual kayak gitu. Jadi harapan saya lah bagaimana kita punya kebebasan berpendapat, tetapi harus ada pada porsi yang baik. Aksi kemarin yang dilakukan itu aksi damai dan berakhir dengan baik, dan mereka menyampaikan orasi-orasi mereka dengan elegan dan dengan santun. Dan bagaimana respon ketua GMK melihat aksi itu? Kalau dari kacamata saya sebagai orang-orang pergerakan juga bersama kawan saya ketua GMK juga, kita juga memang sudah mendiskusikan soal aksi kantor isu lah. Artinya dalam dunia pergerakan ini nggak aksi tandingan sebenarnya. Kita harus berani bilang ini aksi artinya tandingan. Kalian menganggap itu aksi tandingan? Ini aksi tandingan. Ini aksi tandingan. Sekalipun substansinya sama dengan kalian, tujuannya sama. Iya. Memang ini aksi tandingan karena dalam manajemen aksi yang dilakukan oleh teman-teman, narasinya sedikit tidak berimbang. Artinya bahwa berat sebelah, seakan-akan bahwa membela pemerintah, bahwa teman-teman Gemini dan GMK kita yang waktu melakukan aksi tanggal 5 itu adalah mengkriminalisasi kasus serangan beras pemerintah, kemudian mempolitisasi, padahal kan kita tidak ada dalam ranah itu. Ini artinya kan sebuah satu tuduhan yang memang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh teman-teman. Tapi sebagai teman-teman pergerakan, sebagai sahabat-sahabat pergerakan juga, Gemini dan GMK dengan mental yang baik, dengan semangat yang luar biasa, kita menerima apa yang disampaikan teman-teman. Menyambut gembira kan artinya bahwa kita tidak pernah tendensi sekalipun, kita tidak pernah, bahkan tidak menuduh juga bahwa aksi kemarin, aksi tandingan itu ditunggangi oleh siapapun. Bahwa itu semangat teman-teman untuk kita mengawal proses ini. Kalaupun itu dilakukan ada orang lain yang mensupport, tapi kami tidak pernah akan, kita tetap mendukung sama-sama dalam pergerakan. Iya, salah satu tuntutan mereka itu kan mereka menuntut untuk proses segera dikeluarkan P3 ya? SP3 gitu. Itu berarti bagaimana? Maksudnya itu bagaimana? Kalau bagi saya ya harus di SP3 kan itu kan harus ada punya bukti-bukti untuk harus ini kan. Tetapi bagi saya gini, itulah kewenangan penegak hukum untuk menentukan di SP3 kan atau dilanjutkan, itu adalah kewenangan aparat penegak hukum. Kami hanya bersifat mengawal untuk bagaimana proses ini. Kalau misalkan dia tidak terbukti maka harus dihentikan. Kalaupun misalkan dia harus dilanjut, maka segera publik juga harus tahu informasi ini, sehingga jangan sampai ini menjadi bola liar. Kan sudah ada, kalau tidak salah dalam proses ini kan, kasus ini kan ada satu orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Oke, kalau gitu kira-kira bagaimana kalau tuntutannya untuk SP3 sementara sudah ada tersangka, itu bagaimana? Ini memang kasus hukum korupsi agak sedikit unik juga. Ini memang kasus korupsi yang agak sedikit unik, makanya kita juga dalam beberapa kesempatannya kita berdiskusi, bercanda bahwa memang kalau KPK pun harus turun untuk mengambil alih kasus ini, maka
memang KPK juga agak sedikit ekstra dalam menyelidiki kasus ini karena sudah ada bawahan yang ditetapkan jadi tersangka, tapi kepala daerah yang mengeluarkan kewenangan itu belum ditetapkan. Artinya ini menjadi satu kebingungan juga untuk publik begitu. Karena kita lihat dari kacamata aparat penegak hukum juga ini memang agak sedikit riskan juga gitu. Iya, karena memang kewenangan menetapkan tersangka wali kota atau misalnya ditetapkan diduga dan terbukti bersalah itu kewenangannya di Barreskrim Pusat. Karena itu dan mungkin proses itu yang sementara berlangsung saat ini. Iya. Gitu. Artinya kita memang tetap tadi sampaikan oleh Kecil Kim ini bahwa kita tidak pernah menyangkakan orang lain ataupun siapapun dalam kasus ini. Artinya sesuai aparat hukum sampaikan yang sudah terjadi itu kita mendukung dan kita tetap mengawal proses ini. Kalaupun memang sampai pada tahap SP3 ya kita mendukung, tapi kita tidak bisa menentang. Tapi kalau harus dilanjutkan ya harus dilanjutkan begitu. Supaya kepastian hukum didapat oleh semua orang gitu. Oke. Akhirnya kalian melakukan demo dan menjadi sikap resmi cabang dalam hal ini DPC dan DPC GMK dan DPC Game ini. Konflik apa di GMK ini saya lebih fokus ke GMK ini. Di GMK konflik internal PP GMK berujung sampai di kasus CBP ini juga. Dan itu terbukti ketika ada PP GMK yang membuat berita untuk mendukung wali kota Tual. Itu bagaimana? Ketua GMK menanggapi ini ada beritanya di sini nih. Iya, jadi memang terkait dengan ada berita bahwa memang ini sikap yang sebenarnya kami secara kelembagaan di cabang juga tidak merespon dengan sikap ini karena apa yang disampaikan oleh salah satu oknum kader GMK cabang Tual juga yang ada di PP GMKI hari ini sengaja untuk keluar dengan statement ataupun sikap yang berlawanan dengan Badan Pengurus Cabang GMK Tual. Sehingga hari ini kami sebagai Badan Pengurus Cabang cuma tetap komitmen dan mengawal proses ini. Kalaupun memang ada gangguan-gangguan internal bahkan sampai pada proses seperti yang kemarin keluar di media bahwa kami tidak pernah terganggu dengan proses itu yang disampaikan oleh saudara pengurus pusat yang ada di Jakarta. Ini ditampilkan Barken Rayaan tak terbukti PPGMK Desa Pola Muluku SP3 kan kasus CBP. Iya, jadi memang ini berarti kalau mau dibilang aksinya ada sampai pohonnya dengan aksi Gempar itu karena kan tuntutannya sama ya? Iya, tuntutannya sama. Jadi kami berpikir bahwa ketika ada aksi ataupun perlawanan yang dilakukan juga memanfaatkan kondisi internal GMK yang saat ini mengalami dualisme kepengurusan di pusat. Jadi memang kan sebagai pimpinan, sebagai ketua cabang, saya merespon ini dengan kepala dingin. Artinya bahwa tidak sedikit pun satu orang punya kewenangan di luar Badan Pengurus Cabang ataupun ketua cabang di sini untuk menentukan sikap organisasi pada tingkatan cabang. Artinya bahwa sikap GMK ini jelas. Berarti sekalipun pengurus pusat juga, tapi kewenangan di daerah itu sepenuhnya ada di Badan cabang. Begitu. Oke, jelasnya berarti Kecap mau sampaikan bahwa aksi yang dilakukan ini tidak perlu untuk ditanggapi. Tidak perlu untuk ditanggapi karena ini satu bola liar. Kalau kita mau bilang ditunggangi terserah. Tapi intinya bahwa tetap sikap untuk mengawal kasus korupsi konsisten. Kalau di game ini bagaimana? Ada perlawanan juga dari anggota atau mungkin ada alumni yang intervensi kan biasanya begitu. Iya, pasti dunia pergerakan pasti ada angin-angin segar kan. Pasti itu bukan cuma hanya hari ini terjadi, tetapi kan dari sebelum-sebelumnya. Tetapi bagi kami yang sudah berkomitmen dan punya konsisten dalam dunia pergerakan, kami tetap akan jalan. Sekalipun dalam tekanan yang begitu kuat secara internal, ya kita anggap itu bumbu-bumbu lah. Itu dinamika-dinamika yang sudah sering terjadi. Bagi saya itu gerimis kecil. Oke, sip. Walaupun ada orang juga sempat menawarkan. Iya, kita juga sudah transaksi juga tadi ya. Karena kami kenapa sampai hari ini GMKI dan GEM ini tetap konsisten? Karena kita optimis berangkat dari kajian-kajian kita lalu sampai ke titik mau aksi demo, ada kelompok-kelompok yang sengaja mau digiring atau mediasi kami untuk sengaja dihentikan pergerakan kami. Maka patut kami menduga gitu. Ada kenapa kok kalau misalkan ini fitnah, kenapa ada mediasi, ruang mediasi yang dilakukan oleh
kami game KI dengan game ini. Itu Oh, yang kami betul. sampai hari ini kami optimis bahwa persoalan ini harus teruskan kayak gitu. Iya. Artinya sikap yang sudah dikeluarkan itu menjadi sikap organisasi, sehingga harus semua orang yang ada dalam organisasi tunduk terhadap Ya, sikap baik di BPC Game ini maupun di di BPC Game KI. Siap. Oke. Kan aksi kalian kemarin itu lewat fenomena media sosial itu, dalam hal ini Facebook, banyak itu yang menanggapi dengan apa luar biasa terkait dengan aksi yang kalian lakukan terhadap segala tulisan, status-status media sosial yang dilakukan, dan dia mengarah kepada aksi game ini dan game KI, baik itu tuduhannya secara politik dan lain sebagainya. Lihat kesempatan ini kalian mau sampaikan ke mereka yang pengguna status itu bagaimana, pengguna medsos itu? Ya, kalau saya sih sebenarnya konstitusi menjamin untuk semua orang punya hak, yang tadi saya bilang dari awal bahwa konstitusi menjamin untuk setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan. Namun yang disesalkan secara pribadi bahwa untuk kelompok intelektual, kelompok mahasiswa, pengguna pegiat media sosial juga harus berhati-hati dalam menyampaikan narasi, sehingga jangan lalu kemudian menyudutkan sesama kelompok pergerakan kayak gitu. Harapan kami adalah kita tetap akan ada pada posisi di mana kita saling berbeda pendapat, tetapi tidak lalu kemudian membangun opini seakan-akan bahwa kita lah ditunggangi segala macam. Itu yang harapan kami, janganlah bangun isu seperti itu, sehingga bikin media sosial akan menjadi bukan lalu memotivasikan orang ataukah untuk saling bersilaturahmi dalam dunia komunikasi, tetapi membangun sekat, membangun faksi di dalam faksi, kira-kira begitu. Ketua game ini, game KI bagaimana? Iya, Fenomena media sosial ini bagaimana Anda? Iya, memang fenomena media sosial ini di Tual dan Maluku Tenggara, Kepulauan Kie, Maluku ini memang kita sudah tidak kaget lagi, artinya sudah bukan hal baru. Memang setiap persoalan bahkan hal artinya positif maupun negatif juga media sosial untuk berperan untuk menjawab segala kebutuhan. The power of medsos. The power of medsos gitu. Tapi kalaupun memang media sosial ini digunakan kemudian menjadi sarana untuk menyampaikan pendapat atau pikiran terkait dengan masalah, artinya disampaikan sebaik mungkin sehingga aparat penegak hukum, publik dia tercerahkan. Artinya bahwa ketika masalah ini terjadi apa gitu, kita sampaikan berdasarkan data, berdasarkan fakta, sehingga memberikan edukasi juga kepada masyarakat gitu. Jadi jangan sampai narasi-narasi yang dikeluarkan di media sosial menimbulkan persoalan baru begitu daripada masalah itu. Kayak tadi saya sengaja untuk mengunci di situ, jangan sampai masalah ini, game ini dan game KI tetap fokusnya pada proses penegakan hukum, proses hukum yang terjadi di CPP. Kita tidak pernah terganggu oleh sikap si A, si B, baik itu dia perorangan maupun institusi. Kita tidak pernah untuk menanggapi, karena fokus kami hari ini untuk mengawal proses hukum. Jangan sampai kita sengaja dipancing atau dialihkan titik api kemudian memancing masalah baru gitu. Oke, kalian OKP ini kan mitranya pemerintah ini, untuk baik dalam pelaksanaan dalam mengontrol pemerintahan. Setelah aksi ini, bagaimana ke depan kalian membangun komunikasi atau membangun silaturahmi dengan pemerintah Kota Tual? Ada ketakutan tidak nanti dalam perjalanannya mungkin mengajak bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual, kalian tidak dilibatkan atau lain sebagainya gitu? Bagaimana? Ataukah ke depan rencananya bagaimana? Sebenarnya kan kalau bagi kami game ini tidak takut sih sebenarnya. Tetapi tugas dan tanggung jawab game ini untuk bagaimana mengontrol dan mengawal kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kalaupun itu tidak menyentuh secara kepentingan umum, maka game ini hadir untuk menyuarakan itu. Lalu misalkan ketika nanti dianggap keraguan, kami tidak ada dalam pikiran itu. Pasti kami tetap akan mendukung pemerintah Kota Tual ketika persoalan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Tual itu menyentuh kepada rakyat, masyarakat Kota Tual, maka kita secara kelembagaan game ini pasti mendukung itu. Kira-kira memang sama yang disampaikan Ketua bahwa
tetap keharmonisan maupun hubungan ini dia terjalin. Silaturahmi tetap terjalin, baik itu pemerintah daerah hari ini teman-teman OKP yang mungkin berbeda sikap dengan GMI dan GMKI, abang-abang kita, kakak kita yang ada di dunia pergerakan juga sama halnya seperti itu. Artinya bahwa kita tidak pernah membangun tendensi ketika hari ini sikap kita berbeda, bahwa sampai mati pun tidak akan ada silaturahmi, malah tidak ada di situ. Kita tetap membangun silaturahmi. Makanya tadi GMD dan GMI juga kita sepakat bahwa kita kalau memang kasus hukum ini dia tidak berjalan, tidak mampu dibuktikan ya di SP3 gitu. Artinya kita harus profesional dalam menyampaikan fakta-fakta hukum gitu. Kalau memang harus tetap dia berjalan ya, kita tetap mengawal proses ini. Artinya bahwa jangan sampai ada campur tangan ataupun ada tendensi lain di luar daripada proses hukum dia berjalan gitu. Oke, iya. Jadi terima kasih Ketua berdua. Mungkin sebelum kita mengakhiri ini ada closing statement mau disampaikan dari Ketua GMI duluan. Ya, closing statement saya bahwa pertama itu saya berharap terhadap teman-teman pergerakan yang kemudian melakukan aksi kemarin dari teman-teman aliansi. Harapan saya ialah bagaimana kita tetap menjunjung tinggi profesionalitas hukum yang ada di Republik, itu pertama. Yang kedua, kita tetap membangun silaturahmi sesama teman-teman pergerakan. Kita tetap akan membuka ruang silaturahmi itu sehingga tetap harmoni dalam dunia pergerakan. Mungkin itu dari saya. Oke, Ketua GMI closing statement seperti apa? Dari saya untuk menutupi show kita di saat ini, mungkin bahwa teman-teman ingat bahwa dalam dunia pergerakan semua hal yang kita lakukan tidak ada yang saling menggurui. Artinya semua sudah tahu dalam dunia pergerakan. Jadi tetap hubungan baik, silaturahmi, hubungan komunikasi kita tetap terjalin. Bahwa kalaupun hari ini kita berbeda sikap dan pendapat, tetapi suatu waktu semangat perjuangan akan menyatukan kita dalam satu momen tertentu. Mungkin sekian. Siap. Menutup diskusi kita ini, saya Ketua, saya kutip ada satu kata bijak dari seorang bernama Sogi, seorang aktivis keturunan Tionghoa yang dia gigih sekali berjuang di masa kediktatoran di eranya itu. Jadi dia bilang begini, makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi. Mungkin ini juga menjadi pesan buat kalian berdua, semangat untuk kita berproses dan kemudian berjuang untuk mengawal kasus ini sehingga sampai pada tuntas gitu. Terima kasih untuk sudah menonton video ini, untuk semua pemirsa yang menonton video ini. Tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Ut omnis shalom, merdeka! Merdeka!